berkah, lebih sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Bapak Ibu semua, serta Zoom webinar presentasi bisnis PT Kafah Berkah Bersama dengan tema modal terjangkau, hasil insya Allah memukau. Ya, insya Allah. Selamat bergabung teman-teman sekalian. Sebelum kita masuki pembahasan pada malam hari ini, saya ingin sapa-sapa dulu peserta sekalian. Dari mana aja ini? Dari kota mana saja nih teman-teman? Boleh diketik di kolom chat ya, dari mana saja? Kira-kira peserta yang terjauh dari mana ini? Dari Kendal, dari Kendari, Masya Allah. Dari Goa, dari Balikpapan, Masya Allah, Pak Yusril, Pak Rudi dari Palopo, dari Kepulauan Selayar, Masya Allah. Selamat bergabung. Oke, saya ingin sapa Pak Yusril dulu nih dari Balikpapan. Pak Yusril, gimana kabarnya Pak Yusril? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Gimana perkembangan Kafah di Balikpapan, Pak? Belum ini, mau lihat-lihat dulu, belum tahu. Oh gitu. Ini baru pertama kali ikut Zoom Kafah atau sudah sering, Pak? Ini yang kedua kalinya, biar Yang lebih kedua paham. kalinya. Atau jangan-jangan sudah terdaftar, Pak, jadi agen? Belum daftar. Oh, belum. Oh iya, baik. Mau dengar penjelasan lebih detail lagi biar semakin paham. Oh iya. Jadi nanti di sesi terakhir kita ada sesi tanya jawab. Jadi mungkin nanti dimaksimalkan di situ. Jika ada yang mungkin belum dipahami, kita boleh berdiskusi. Oh ya, insya Allah. Ya. Barakallahu fiik. Selanjutnya dari mana? Dari Kendal. Oke, Pak Effendi. Ya, Assalamualaikum Pak Effendi. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah baik, Pak. Insyaallah. Ini baru pertama kali ikut, Pak, atau sudah sering? Saya kalau Zoom seminar sudah berulang kali, tapi kalau untuk dari PT Kafah ini memang baru Baru kali ya? ini.
Ya, Begitu, Masya Allah. mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan manfaat yang maksimal gitu Pak ya. Amin, amin. Amin. Selamat Makasih Pak. bergabung Pak Iya, Effendi. Semoga ini ya. menjadi jawaban dari doa-doa Pak Effendi selama ini. Amin ya Rabbal Amin, Alamin. amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai aja ya. Ya, Untuk memaksimalkan waktu yang ada. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Trisetiadi, salah satu ya, trainer di PT Kafa Berkah Bersama. Ya, Insya Allah izin saya tampilkan slide saya. Oke. Slide-nya jelas ya Bapak Ibu? jelas. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita berkumpul di ruang Zoom pada malam hari ini meski ya secara berjauhan, namun semoga tidak mengurangi manfaat ya berkah yang ada di dalam ya pertemuan kita pada malam hari ini. Tentunya kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga dengan lantunan selawat yang kita ucapkan itu, semoga kelak kita dibangkitkan ya, hidup ya bahkan bertangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, di depan layar Bapak Ibu semua sudah tampil nama Kafa, Seminar Bisnis Syariah ya, Berkah Sejak Awal. Oke, di awal ingin saya sampaikan apa makna dari Kafa itu sendiri, ya, mengapa sampai perusahaan ini memilih nama Kafa ini, ya, PT Kafa Berkah Bersama. Ya, namun tentu kita akan fokus ke nama Kafa. Ya. Kafa ya, itu sebenarnya terinspirasi dari sebuah ayat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kaffah. Ayat ini tentu sudah sangat ya, familiar bagi kita. Ya, kita bahkan mungkin sebagian kita sudah menghafal itu. Ya, namun pada kesempatan ini saya mencoba ingin menampilkan ya apa sesungguhnya alasan kita memilih nama Kafa ini. Ya. Jadi secara bahasa, secara linguistik, Kafa ini berarti komprehensif, teman-teman. Ya. Menyeluruh, maksimal, dan juga total. Bahkan di dalam literatur yang lain, dimaknai dengan mencakup semua hal dan aspek tanpa pilih dan pilah. Maka kafa adalah sikap ya, atau perbuatan yang menunjukkan kepada kesungguhan, totalitas, sempurna, utuh, ya, tidak parsial, ya, komprehensif. Nah, inilah makna secara bahasa dari kafa itu sendiri. Ya. Lalu bagaimana kaitannya dengan bisnis? Inilah sebenarnya mengapa nama Kafa itu diambil untuk perusahaan ini. Jadi dalam bisnis kita betul-betul ingin menghadirkan ya, spirit syariat di dalam sistem yang kita jalankan. Meskipun hari ini ketika kita berbicara tentang network marketing, ya, karena Kafa juga menjalankan ya, pendekatan ya, network marketing. Namun tentu nanti kita tampilkan apa yang membedakan dengan sistem bisnis network marketing yang hari ini cukup menjamur di negeri kita. Nah, jadi spiritnya adalah kita betul-betul ingin menghadirkan dalam bisnis ini bukan hanya sekedar sampul saja, ya, bukan hanya ya, packagingnya saja yang ya,
dilabeli dengan nama syariah. Karena hari ini kita begitu banyak menemukan, baik itu lembaga perbankan dan lembaga-lembaga yang lain yang ingin kemudian mengambil hati umat Islam, kaum muslimin, dengan kemudian menempel di situ kata syariat untuk kemudian bisa mengambil hatinya orang-orang atau kaum muslimin. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kita tidak ingin hanya menampilkan sisi syariah, namun pada kenyataannya ternyata masih banyak pelanggaran-pelanggaran syariah. Maka begitu pula dengan tagline dari perusahaan ini, berkah sejak awal. Bukan sekedar kita mengambil kalimat ini, kita tempelkan di bawah dari logo perusahaan ini, tapi betul-betul itu dibuktikan dalam pengaplikasian bisnis ini. Apa buktinya? Buktinya teman-teman, bahwa berbeda dengan bisnis di luar sana yang juga menjalankan sistem network marketing, Kaffa tidak menjalankan bisnisnya sebelum kita betul-betul final mendapatkan lisensi dari lembaga syariah yang memiliki kompetensi di situ, kompetensi tentang transaksi muamalah. Maka berbeda dengan bisnis yang lain, mereka jalankan mungkin 1 sampai 2 tahun, 3 tahun berjalan, baru kemudian mereka mencari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh atau lembaga-lembaga syariah yang kemudian mereka mencari lembaga itu, tokoh-tokoh itu yang kemudian bisa mendukung bisnis mereka. Jadi bedanya, mereka jalankan dulu, baru cari lembaga yang kira-kira bisa mendukung bisnisnya. Kaffa tidak dijalankan sebelum betul-betul final dari sisi syariahnya. Jika masih ada pelanggaran, maka bisnisnya belum bisa dijalankan. Maka hari ini, alhamdulillah, Kaffa berjalan sudah kurang lebih 7 bulan. Itu dijalankan karena memang betul-betul sudah mendapatkan lampu hijau dari lembaga-lembaga syariah yang telah kita tunjuk sebagai lembaga yang paling berhati-hati di dalam menetapkan perkara-perkara muamalah. Baik, Bapak Ibu semua, terlalu panjang ini di awal. Sebagai prolog, saya ingin tampilkan kepada kita semua, dan ini insya Allah akan sangat berkaitan dengan materi setelahnya. Jadi, pada umumnya teman-teman, dan tentu kita sudah ketahui ini sudah familiar, bahwa bisnis yang saat ini berjalan di negeri kita, khususnya di Indonesia, itu tidak lepas dari 2 sistem bisnis atau 2 sistem penjualan ini, pendekatan penjualan konvensional dan juga network marketing. Konvensional adalah metode penjualan langsung di mana penjual berinteraksi secara langsung dengan pelanggan untuk menjual produk atau layanan. Kemudian yang kedua, transaksi jual beli terjadi tanpa melibatkan jaringan distributor atau rekrutmen. Kalau Bapak Ibu berjalan-jalan ke pusat perbelanjaan, tentu kita akan menemukan ada toko yang jual pakaian, yang jual perabot rumah tangga, dan seterusnya. Bisnis-bisnis seperti ini lebih kepada metode konvensional. Kemudian untuk network marketing, ini adalah model bisnis di mana distributor tidak hanya menjual produk, tetapi juga merekrut, mengelola jaringan yang ada di dalam bisnis itu. Kemudian yang kedua, distributor mendapatkan komisi dari penjualan produk, juga mendapatkan komisi dari penjualan distributor yang mereka bangun di bawah mereka. Inilah yang kemudian kita kenal dengan sistem pemasaran jaringan atau pemasaran bertingkat. Saya mencoba menampilkan atau menyandingkan 2 sistem bisnis ini. Ada 3
aspek yang ingin mencoba saya angkat di sini dari segi yang pertama potensi pendapatan. Ya, untuk network marketing potensi pendapatan ini bisa tidak terbatas, Bapak Ibu. Mengapa? Karena tentu ada jaringan yang dibangun, bisa besar, bahkan bisa besar sekali keuntungannya atau potensi pendapatannya. Kemudian untuk konvensional, potensi pendapatan lebih stabil, ya, lebih stabil pendapatannya. Jadi kita beli barang misalnya dengan harga 50.000 atau misalnya pakaian misalnya kita beli dengan harga 50.000, ya, kemudian kita jual dengan harga ya, 60.000 misalnya. Nah, ini lebih terprediksi ya, pendapatannya karena ya, tidak membangun jaringan yang ada di bawah mereka. Kemudian aspek yang kedua adalah kemandirian dan fleksibilitas. Untuk network marketing, ya mereka yang bermain di bisnis ini, ya ini sangat fleksibel untuk dijalankan. Ya, tidak terikat dengan waktu dan juga tidak terikat dengan tempat. Ya. Bisa dijalankan kapan saja, bisa dijalankan di mana saja. Ya. Kemudian untuk konvensional ini waktunya lebih tertata rapi, lebih terstruktur. Bapak Ibu yang punya toko, ya mungkin di pasar atau toko barang campuran, ini tentu lebih terstruktur waktunya. Ya. Bukanya jam 8, nanti tutupnya sore mungkin jam 5, atau ada yang mungkin yang tutup jam 10 malam. Nah, ini lebih terstruktur. Kemudian untuk aspek yang ketiga adalah dari potensi pengembangan pasif. Nah, network marketing, mereka yang bermain dalam bisnis ini, setelah membangun jaringan, maka mereka dapat menghasilkan ya, passive income. Nah, di luar sana orang ya, menamainya dengan passive income. Namun bahasa kita di Kava bukan itu. Ya. Jadi setelah kita membangun jaringan dalam ya, bisnis network marketing, maka jaringan itu yang nantinya akan ya, bekerja untuk kita. Ya, di waktu-waktu tertentu, dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya kita sudah memasuki masa yang tidak produktif lagi, ya, sudah tua misalnya, sudah uzur, tak lagi bisa ya, bekerja, maka nantinya jaringan yang kita bangun sebelumnya inilah yang akan ya, memberikan profit, ya, yang kemudian kita sebut atau orang ya, di luar sana menyebutnya sebagai passive income. Ya, meski sedang berlibur, sudah tua, namun asetnya tetap berjalan. Sedangkan untuk konvensional, kecil kemungkinan memiliki penghasilan pasif. Ya, tentu Bapak Ibu yang punya toko, ya, ketika pergi berlibur atau sedang mudik, ya tentu tokonya akan tutup ketika tidak punya karyawan. Ya, maka tokonya tidak akan mendapatkan penghasilan. Nah, ini bedanya Bapak Ibu semua. Maka secara sadar, ya, melihat ya, kelebihan dua bisnis ini, tentu secara sadar kita akan mengatakan bahwa sistem bisnis dengan pendekatan network marketing ini memiliki potensi yang besar dari tiga aspek yang kita tampilkan di sini. Ya, aspek pendapatan bisa besar, bahkan bisa besar sekali. Kemudian dari segi kemandirian dan fleksibilitas ini bisa dijalankan di mana saja dan kapan saja. Dan dari segi potensi pengembangan passive income ini luar biasa potensinya. Nah, namun teman-teman sekalian, ketika kita membahas tentang network marketing, maka ini seperti kita akan ketika kita membahas tentang network marketing, maka yang muncul di benak kita adalah ya, sudah pasti multi level marketing. Karena itulah yang saat ini menjamur di negeri kita. Mungkin ketika ada orang datang ke kita, ya, menyampaikan ada bisnisnya ingin dia sampaikan dan mengatakan bisnis ini adalah network marketing, ya mungkin persentasenya dari 10 orang, mungkin 8 orang diantaranya mengatakan ya, di awal bahwa itu sudah pasti multi level marketing. Ya. Karena itulah yang
tertanam dalam benak kita, khususnya kita di negeri di Indonesia hari ini. Nah, jadi ini seperti dua sisi mata uang. Ketika orang menyebutkan network marketing, maka itu orang lain mungkin mengatakan bahwa sudah pasti network marketing, multi level marketing. Padahal tidak selamanya juga seperti itu. Memang apa yang salah dengan multi level? Itu pertanyaannya. Apa yang salah dengan MLM, teman-teman? Multi level marketing. Maka di sini kita coba tampilkan apa pendapat ulama tentang multi level marketing. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau adalah salah satu ulama yang mengecam praktek multi level marketing. Luar biasa ini Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang kenal Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini adalah salah satu ulama kontemporer. Beliau menganggapnya sebagai bentuk penipuan dan cara yang tidak jujur dalam mencari nafkah. Kemudian ada juga Abdul Aziz bin Baz, juga memiliki pandangan yang negatif terhadap skema multilevel. Beliau menganggapnya sebagai praktek yang tidak sesuai dengan etika Islam dan bisa merugikan masyarakat. Kemudian Salman Al-Auda juga telah mengecam multilevel, mengingatkan umat muslim agar berhati-hati terhadap praktek-praktek yang mencurigakan atau berpotensi menyesatkan dalam mencari nafkah. Jadi ini yang mungkin bertanya, apa yang salah dengan multilevel marketing? Tentu ada juga ulama yang membolehkan. Namun kita katakan bahwa persentasenya dari sekian banyak ulama-ulama kontemporer hari ini, mayoritasnya itu mengharamkan. Meskipun sebagian kecil ada yang membolehkan itu. Dan itulah yang diambil kemudian pendapatnya hari ini yang dijalankan oleh mereka yang hari ini juga melebeli bisnis mereka dengan bisnis syariah. Karena pendapat-pendapat sebagian kecil ulama itu. Spirit kita di Kafah adalah kita betul-betul menghindari hal-hal yang berbau syubhat. Apalagi yang haram. Apalagi yang haram, teman-teman. Jadi kita betul-betul menjaga itu. Bagaimana memunculkan, menghadirkan sebuah bisnis, network marketing yang tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi perselisihan di dalam sistem yang dijalankan. Inilah spirit kita. Dengan melihat potensi dengan melihat potensi tadi network marketing yang cukup besar, sesungguhnya banyak juga dari kaum muslimin yang ingin jalankan itu. Bahkan ada juga hari ini, bahkan ada yang memiliki posisi di hati masyarakat sebagai ustadz yang dipercaya, yang juga bergabung hari ini dengan multi level marketing. Karena kemudian ketika ditanya mereka kenapa bergabung, bahasa mereka adalah karena ada ustadz si A yang juga bergabung, ada ustadz ini yang bergabung sebagai ustadz yang ia percaya. Lalu kalau sudah seperti ini, maka disinilah sebenarnya Kafah hadir. Kita betul-betul ingin membersihkan sistem network marketing ini dari sesuatu yang berbau syubhat, apalagi yang berbau haram. Seperti itu, teman-teman. Maka solusinya, apakah ada solusi dari hal ini? Dengan potensi bisnis yang sangat besar network marketing, namun sebagai seorang muslim yang betul-betul menjaga apa yang diberikan, penafkahan yang diberikan kepada keluarga kita, maka mereka takut terjun di dalamnya. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli sumber hartanya. Mereka tidak peduli lagi sumber hartanya dari mana. Apakah dari hasil yang halal atau sesuatu yang haram. Dan ini di Kafah kita ingin betul-betul menghindari ini. Kita tidak ingin mitra-mitra Kafah
mengalami ketakutan, kekhawatiran terhadap penafkahan yang mereka berikan kepada keluarga mereka. Maka disinilah Kafah hadir memberikan solusi bagi kita semua. Sistem keagenan pertama yang mendapatkan rekomendasi dari 3 Dewan Syariah terpercaya di Indonesia. Nanti kita tampilkan siapa saja lembaga-lembaga syariah itu. Nah, ini profil dari perusahaan ini. Nama lengkapnya PT Kafah Berkah Bersama, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Kemudian visi Kafah adalah menjadi perusahaan penjualan langsung kelas dunia yang berbasis syariah. Teman-teman, tentu visi kita bukan hanya skala domestik, tapi kita ingin menjadi bisnis network marketing pertama di dunia yang berbasis syariah, yang betul-betul di dalam bisnisnya ini sudah final. Tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi sesuatu yang berbau haram, syubhat dan seterusnya. Kita ingin menjadi pionir, kita ingin menjadi kiblat, dengan harapan nantinya bisnis network marketing di luar sana yang masih banyak mengandung unsur-unsur sistem yang zalim, masih ada perkara-perkara yang maisir dan juga goror di dalamnya, maka bisa kita berharap mereka bisa berbenah diri, berkiblat kepada Kafah untuk juga bisa betul-betul membersihkan sistem mereka. Nah, ini sebenarnya tujuan kita. Selain ingin memunculkan sumber penafkahan, sumber ikhtiar kesehatan, kita juga ingin menjadi bisnis yang kita kendarai sebagai sesuatu yang bisa bernilai dakwah untuk sesama kita. Nah, ini sebenarnya. Kemudian misi kita adalah kita membuat dan menjalankan sistem keagenan dan kemitraan yang bebas dari segala unsur riba, goror, zalim dan juga maisir. Nah, Bapak Ibu semua, tentu perlu dipahami bahwa ketika mungkin ada yang bertanya, emang apa yang salah dengan multi level marketing? Sesungguhnya sistem bisnis multi level marketing ketika terbebas dari 4 unsur ini, riba, kemudian goror, zalim dan juga maisir, maka kita katakan bahwa tentu itu mubah, teman-teman. Namun hari ini kita sangat sulit menemukan ada bisnis yang menjalankan sistem multi level marketing yang terbebas dari 4 unsur ini. Coba kita cari. Mungkin ada yang sudah terbebas dari maisir, tapi di sisi yang lain masih ada sistem yang zalim, masih ada yang goror, tidak bersih dari 4 unsur ini. Maka ini sebenarnya disinilah permasalahannya sebenarnya. Jika terbebas dari 4 unsur ini, maka tentu itu adalah sesuatu yang mubah. Namun sekali lagi kita sulit menemukan hari ini ada sistem network marketing dengan pendekatan multi level yang betul-betul bersih dari 4 unsur ini. Nah, di sini sebenarnya problemnya teman-teman sekalian. Nah, Kafah hadir betul-betul menghadirkan sistemnya dengan terhindar dari 4 unsur ini. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah memudahkan setiap mitra untuk memperoleh reward dan keuntungan yang besar. Biasanya sistem di luar sana itu mereka mengatur itu untuk sulit untuk mendapatkan reward mitra-mitranya. Diatur bagaimana supaya skemanya harus seimbang poin-poinnya untuk bisa diklaim. Harus memiliki harus di posisi atau minimal mendapatkan poin tertentu baru kemudian bisa diambil. Ini sebenarnya masalahnya. Memang dibuat bagaimana supaya mitranya itu kesulitan untuk mengambil reward itu. Nah, di Kafah memang kita ingin menghadirkan bisnis yang betul-betul mensupport mitranya untuk memudahkan mengambil keuntungan yang besar. Dan ini betul-betul dibuktikan di dalam bisnis Kafah. Sudah banyak
mitra-mitra yang baru 1-2 hari langsung bisa mendapatkan reward motor, ya, uang tunai, ya, dan seterusnya. Sebentar kita tampilkan di ujung, ya, siapa saja mereka itu yang hanya 1 hari bisa dapat reward motor, luar biasa. Kemudian menciptakan pengusaha sukses yang bebas riba dan berkomitmen hanya mendistribusikan produk terbaik dengan jaminan halal dan berkualitas. Nah, ini penting. Ya, produk yang bagus tentu kita memarketingkan sesuatu yang baik, dan produk yang bagus maka ya dia sendiri yang akan memarketingkan dirinya. Ya, misalnya kita di Kafa kita jualan produk kesehatan, kita jual, orang konsumsi baik untuk dirinya, tentu dia akan cari lagi. Dia akan cerita ke keluarganya, dia cerita ke tetangganya. Nah, ini akan memarketingkan dirinya sendiri. Kalau kita jualan produk yang tidak baik, maka bisa dipastikan ya, tidak sampai 2 tahun, tidak sampai 3 tahun itu bisnisnya sudah gulung tikar. Dikonsumsi 1 kali, tidak ada efek, tidak baik, ya, kualitasnya nggak bagus, tentu itu produknya tidak akan dicari lagi. Teman-teman sekalian, bisnis ini adalah merupakan kolaborasi kerjasama antara 2 perusahaan, di mana Kafa ini sebagai perusahaan yang pendistribusi, dan yang kedua adalah PT Dalong Bioteknologi Indonesia. Ya, ini ya perusahaan yang sebagai penyedia ya produk, baik, produsen kita. Dari segi legalitas, tentu Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi jika ingin memutuskan bergabung dalam bisnis Kafa, karena ya seluruhnya kita sudah diakui oleh negara, akta notaris kita sudah punya, SK Kemenkumham, daftar perseroan, surat keterangan terdaftar, surat izin penjualan langsung, dan juga kita sudah tergabung dalam ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI. Ini teman-teman, APLI ini adalah ya semacam wadah, ya, asosiasi yang mewadahi seluruh pebisnis yang menjalankan sistem network marketing ya di Indonesia. Nah, dan perlu dipahami ya, bahwa satu-satunya ya, sistem network marketing yang bukan multi level marketing di anggota APLI ini adalah hanya Kafa, ya, Bapak Ibu semua. Jadi semuanya multi level marketing. Ya, jangan sampai ada yang nanya, ini APLI ini kan kumpulan atau asosiasinya pebisnis multi level, berarti Kafa itu juga multi level dong, karena dia tergabung di situ. Nah, kita clearkan di sini bahwa satu-satunya anggota di APLI yang bukan multi level itu adalah hanya Kafa, ya, PT Kafa Berkah Bersama. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita ingin tampilkan di sini ada 4 keunggulan Kafa yang tidak dimiliki oleh bisnis network marketing di luar sana. Sistem yang diterapkan murni syariah, produknya unggul, terbaik di kelasnya. Kemudian yang ketiga, kemudahan sistem serta komisi dan reward yang besar. Dan yang keempat, support sistem yang handal. Nah, kita coba uraikan satu persatu. Yang pertama, sistemnya murni sesuai syariah. Dan ini dibuktikan dengan kita sudah mengantongi ya, 3 lisensi ya, dari 3 lembaga syariah yang paling berhati-hati, paling warok ya, di dalam menetapkan transaksi muamalah. Yang pertama, Dewan Syariah Wahda Islamiyah, Ustadz Irwandi Tirmidzi Associates, biasa disingkat dengan ETA, dan ya juga Ustadz Zulkarnain Muhammad Sanusi dari ya As-Sunnah. Nah, ini 3. Mengapa 3 ini? Ya, mungkin ada yang bertanya, kenapa ambil yang 3 ini? Tidak ada lembaga yang lain. Sementara di Indonesia banyak juga lembaga yang lain. Ya, oke. Jadi Kafa berasumsi bahwa ya, yang paling berhati-hati di dalam menetapkan masalah transaksi muamalah adalah ya 3 lembaga ini. Yang paling berhati-hati. Ya, bukan berarti ya, lembaga yang lain kami tidak percayai. Ya, tapi kami mencari yang betul-betul yang paling berhati-hati, yang ya istilahnya yang paling banyak harum-harumnya. Nah, ini yang paling banyak harumnya. Di saat orang lain mengatakan bahwa musik itu boleh, musik itu mubah, ya ketiga lembaga ini muncul dengan statementnya bahwa musik itu haram, ya dengan sifat kehati-hatian itulah
yang kemudian membuat kami memilih itu. Ya, dengan asumsi bahwa ketika 3 lembaga syariah ini sudah memberikan lampu hijau, ya, dengan standar yang sangat ketat, ya, standar yang sangat luar biasa ketatnya, ya, maka ketika 3 lembaga syariah ini sudah memberikan lampu hijau, maka asumsinya, ya, kami berasumsi di PT Kafah Berkah Bersama sudah pasti, ya, insya Allah bisnis atau lembaga di luar sana juga sudah pasti memberikan lampu hijau. Ya, nah, begitu teman-teman. Jadi yang pertama, Dewan Syariah Wahda Islamiyah, ketika kami melakukan presentase sistem di hadapan as-satidha atau para ustadz di Dewan Syariah Wahda Islamiyah ini, maka mereka mengeluarkan keputusan. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa sistem yang diterapkan oleh PT Kafah Berkah Bersama tidak termasuk sistem multi level marketing. Nah, ini teman-teman. Jadi perlu dicatat, Bapak Ibu semua, bukan Kafah yang mengatakan secara sepihak bahwa kami bukan multi level, tapi ini tentu sudah melalui penelitian yang mendalam oleh lembaga yang memang di situ bidangnya. Nah, kemudian yang kedua, sistem yang diterapkan oleh PT Kafah berdasarkan dengan apa yang telah dijelaskan dan dipresentasikan sudah sesuai dengan prinsip, ya, syariah. Nah, ini teman-teman. Oke. 3 dan 4. Menghimbau kepada seluruh kader Wahda Islamiyah dan kaum muslimin secara umum untuk senantiasa menjaga dan memperhatikan rambu syariat dalam berbisnis, menjaga adab-adab Islami dalam, ya, mempromosikan barang dan produknya. Dan yang terakhir, hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan atau jika terdapat kekeliruan dalam surat ini maka akan diadakan perbaikan, ya, seperlunya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah Al-Ustadz Dr. Irwandi Tirmizi, LCMA, hafizahullahu ta'ala. Beliau adalah pakar fikih muamalah kontemporer. Bapak Ibu yang mungkin belum mengenal beliau, boleh nanti cari-cari di YouTube. Video-video beliau sangat banyak di YouTube. Nah, dan yang paling dahsyat, Bapak Ibu, ya, berbeda dengan bisnis di luar sana, akad kita, ya, akadnya perusahaan dengan para mitranya ini langsung dibuat oleh Ustadz Irwandi Tirmizi. Jadi akadnya ini memang sudah final, ya. Sehingga dengan akad ini yang langsung dibuat oleh Irwandi Tirmizi, maka tidak mungkin bagi perusahaan merubah-rubah, ya, akad itu, ya, karena sudah final. Nah, ini jadi Bapak Ibu jangan khawatir, jangan sampai ada yang berpikir, ya, ini kan di awal mungkin 1-2 tahun, ya, oke, masih syariah, full syariah 100%. Tapi nanti mungkin berjalan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ya bisa saja kan dirubah, ya, oleh perusahaan. Nah, Bapak Ibu nggak perlu khawatir karena ini akadnya memang sudah final, sudah, ya, dibuat langsung oleh Ustadz Irwandi Tirmizi, hafizahullah ta'ala. Nah, ini yang kedua teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah Al-Ustadz Zulkarnain Muhammad Sanusi, hafizahullah ta'ala. Beliau adalah pimpinan pesantren As-Sunnah, ya, di Makassar. Nah, ini juga saat ini beliau salah satu anggota, ya, Komisi Fatwa, kalau nggak salah di Majelis Ulama, ya, Indonesia, ya, pusat. Nah, ini teman-teman. Ketika kami melakukan presentasi bisnis, kami melakukan konsultasi syariah kepada beliau dan, ya, beliau mengatakan bahwa tidak ada lagi pelanggaran syariat yang ada dalam sistem yang dijalankan oleh PT Kafah, ya, Berkah Bersama. Oke. Itu keunggulan yang pertama teman-teman, dan tentu keunggulan yang pertama ini, ya, sulit untuk kita temukan di bisnis-bisnis network marketing yang lain yang hari ini, ya, cukup menjamur di negeri kita. Kemudian yang kedua adalah dari segi atau dari sisi kemudahan sistem serta komisi dan rewardnya yang besar. Nah, ini biasanya yang ditunggu-tunggu, ya, para pemain network marketing. Nah, di Kafah kita punya 4, ya, sistem keagenan, namanya rekrutmen, ada reseller, ada distributor, dan ada, ya, ada stokis. Nah, rekrutmen
adalah pihak perwakilan perusahaan dalam perekrutan agen penjualan kafah. Mereka bertugas untuk merekrut reseller, distributor, dan juga stokis. Daftarnya gratis, teman-teman. Gratis. Mungkin ada yang bertanya, mengapa gratis? Nah, jadi biasanya kita mendengar ada kalimat-kalimat mengatakan bahwa mustahil ya kita berbisnis tanpa modal ya dan bisa sukses. Biasanya kita bisnis itu ya, harus perlu modal kalau misalnya mau sukses. Nah, ternyata statement itu dipatahkan oleh Kaffa. Karena di Kaffa ini ternyata bisa dijalankan dengan tanpa modal, ya gratis, namun tetap bisa mendapatkan potensi bisnis yang besar. Dan ini sudah dibuktikan oleh banyak mitra-mitra. Luar biasa. Ya. Mengapa gratis? Ya, karena ya ada lagi pembahasan tentang jual beli peluang, ya, yang ya ketika berdiskusi dengan Ustadz Irwandi Tirmidzi, beliau mengatakan bahwa ini ya ketika dipersyaratkan harus dibayar untuk bisa merekrut orang, maka itu akan terjadi dalam pembahasan ya, jual beli peluang. Sementara jual beli peluang ini adalah ya tidak diperbolehkan. Ya, meskipun tentu ada juga ulama yang membolehkan. Tapi sekali lagi spiritnya Kaffa adalah kita tidak ingin ada perdebatan dalam sistemnya. Kita tidak ingin ada ya syubhat, ya apalagi yang berbau haram. Nah ini teman-teman. Jadi selamat, ya, gratis. Daftarnya gratis, namun bisa menghasilkan profit yang sangat besar. Ya, seperti ketika kita melamar sebuah pekerjaan di suatu perusahaan, biasanya kita antarkan lamaran kita ya beserta dengan dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan. Nah, biasanya kita diterima oleh perusahaan, mungkin posisinya baru magang dulu ya, magang bekerja beberapa tahun atau beberapa bulan, mungkin diangkat ya sudah jadi karyawan tetap di perusahaan itu, bekerja ya 3 tahun 5 tahun, kemudian diangkat oleh perusahaan menjadi manajer mungkin ya atau di posisi-posisi tinggi yang lain. Nah ternyata itu juga diterapkan di Kaffa. Teman-teman yang baru bergabung nantinya menjadi rekrutmen, maka Anda posisinya sebagai rekrutmen basic ya, mungkin posisinya ini kalau di perusahaan baru magang-magang mungkin. Nah, Anda jalankan beberapa bulan, beberapa tahun beberapa tahun. Ya, kemudian mencapai prestasi-prestasi tertentu, maka perusahaan mengangkat posisi Anda menjadi rekrutmen pro. Ya, yang tentu ini akan mendapatkan benefit yang lebih besar. Bekerja beberapa tahun lagi, 2 tahun, ya 5 tahun dan seterusnya, ya mencapai prestasi-prestasi tertentu, maka perusahaan kembali mengangkat posisi Anda menjadi rekrutmen pro plus. Nah, oke. Kita lihat lebih rinci lagi. Teman-teman yang baru bergabung menjadi ya rekrutmen, maka posisi Anda adalah basic. Nah, basic. Apa benefitnya menjadi rekrutmen basic? Ketika Anda mendaftarkan satu reseller, maka perusahaan akan membayar Anda 150.000. Oke. Yang kedua, ketika Anda mendaftarkan distributor, maka perusahaan akan membayar Anda 1 juta rupiah. Nah, ketika Anda mendaftarkan stokis, maka perusahaan akan membayar Anda 10 juta. Nah, ini kan luar biasa teman-teman. Anda daftar sebagai rekrutmen basic, gratis, terus Anda kerjakan, Anda mencari orang yang punya potensi modal. Ya. Anda mendaftarkan stokis, perusahaan membayar Anda 10 juta. Nah, ini kan luar biasa. Dan ini sudah banyak yang meraihnya di PT Kaffa Banta Bersama. Ternyata kemudian selanjutnya, ya mungkin Anda menawarkan orang untuk menjadi reseller belum mau, ya karena mungkin belum punya modal, menawarkan menjadi distributor, menjadi stokis, mereka belum punya modal, dan ternyata orang yang Anda ya ajak untuk bergabung di bisnis ini pengen juga untuk bergabung tanpa modal, mau juga menjadi tim rekrutmen, nah, maka ini posisinya menjadi tim Anda. Ya, ketika orang yang Anda rekrut ini merekrut distributor, maka ya sama seperti Anda juga, dia juga daftarnya sebagai basic, maka dia dapat 1 juta. Nah, ini tadi dia daftar distributor. Nah, ini maka dia dapat 1 juta.
Nah, terus Anda dapat apa? Nah, Anda dapatnya 1 poin basic. Nah, ini yang Anda dapat. Nah, tim Anda dapat 1 juta, Anda dapatnya 1 poin basic senilai ya 400.000. Selanjutnya, ya ada bonus ya achievement. Nah, apa itu bonus achievement? Bonus 3% dari omset tim basic. Ya, syaratnya ya terlebih dahulu Anda harus punya 25 rekrutmen yang kemudian masing-masing mendaftarkan 1 distributor. Nah, profit dari tim Anda itu akan ditarik 3% untuk diberikan kepada Anda. Nah, ini teman-teman. Selanjutnya, ketika tim basic Anda mendaftarkan stokis, maka si tim Anda ini mendapatkan 10 juta ini, dan Andanya dapat 10 poin basic. Nah, ini. Oke, semoga bisa dipahami untuk tim basic ini. Kemudian, ya, bekerja beberapa bulan, ya, atau 6 bulan, 7 bulan, atau mungkin mencapai 1 tahun, ya, ternyata Anda mencapai prestasi-prestasi tertentu, maka Anda berubah menjadi agen rekrutmen pro. Apa keuntungannya? Ya, apa keistimewaannya dari basic? Ya, tentu ya ini lebih istimewa dari basic. Ya. Tadi sama, daftar reseller 150.000, distributor dapat 1 juta. Nah, ini bedanya teman-teman. Anda sudah dibayar 1 juta komisi plus Anda bisa mengumpulkan ya poin. Yang poin ini nantinya bisa ditukar dengan hadiah-hadiah yang ya spektakuler. Kemudian Anda mendaftarkan 1 stokis, perusahaan membayar Anda 10 juta dan plus ya Anda mendapatkan 10 poin. Nah, selanjutnya ya Anda bisa membangun tim basic sudah sampai 2 kedalaman. Anda bisa punya tim basic 1 dan juga tim basic ya 2. Nah, apa bedanya? Nah, bedanya adalah ketika tim basic 1 Anda yang mendaftarkan distributor, maka Anda dapat 1 poin pro. Nah, tapi ketika tim basic 2 Anda yang mendaftarkan distributor, maka Anda mendapatkan 1 poin basic. Nah, jadi ini bedanya teman-teman. 1 poin pro dan 1 poin basic. Ya, ada 2 jenis poinnya, 1 pro, 1 basic. Ya, tentu pro-nya ini lebih besar. Nanti kita lihat rincinya lebih Nanti kita lihat slide-nya yang lebih simple di belakang. Nah, kemudian untuk agen pro, ya tadi capaian tim sekarang ini ya omset perusahaan yang dikeluarkan 3%. Nah, bonus achievement-nya. Tapi syaratnya adalah Anda harus punya tim 50 orang yang kemudian merekrut distributor. Nah, nanti omset perusahaan, misalnya perusahaan punya omset 3 miliar ya dalam sebulan. Nah, berarti ya Anda coba dijumlah-jumlahkan berapa yang dikeluarkan dari 3 miliar itu ya 3%-nya. Nah, itu yang akan diberikan kepada Anda. Tapi syaratnya harus pro dulu dan Anda harus memiliki tim 50 rekrutmen yang kemudian masing-masing merekrut distributor. Dan ini sifatnya promo. Bonus achievement ini sifatnya promo yang sewaktu-waktu akan ya hilang. Nah, jadi selama masih ada, maka ya teman-teman silahkan dimanfaatkan. Syarat untuk menjadi agen pro adalah ya Anda terlebih dahulu harus mendaftarkan 10 distributor. Nah, untuk capaian pribadi dan untuk capaian tim Anda, ya tim 1 dan tim 2, yaitu 50 distributor. Kemudian bisa juga memilih jalur lain dengan mendaftarkan status stokis, atau untuk capaian tim Anda ya 5 stokis. Nah, salah satu sudah tercapai teman-teman, maka Anda sudah berhak menjadi agen ya pro. Nah, jadi bukan dua-duanya ya, tapi salah satunya bisa dipilih. Nah, ini untuk pro. Selanjutnya untuk agen pro plus. Untuk agen pro plus, ya, ini lebih dahsyat lagi. Ya, selain bisa kumpulkan komisi, bisa kumpulkan poin, juga bisa mendapatkan bonus repeat order. Bonus repeat order. Nah, ini sama saya tadi. Nah, saya akan jelaskan di bonus repeat ordernya. Jadi, misalnya Anda posisinya di pro plus, dan sebelumnya Anda sudah, ya misalnya di
di Pro sebelumnya untuk naik jadi Pro Plus tadi, ya Anda ya di sini syarat untuk menjadi agen Pro Pro Plus. Nah, misalnya Anda sudah mendaftarkan 50 distributor. Ketika 50 distributor ini melakukan repeat order satu kali saja dalam sebulan, berarti Anda mendapatkan ya bonus repeat order dari 50 distributor ini berarti 50 dikali ya 150.000. Nah, ini bonus repeat ordernya. Nah, jadi 3 keuntungan Anda yang menjadi Pro Plus. Kemudian yang pertama bonus komisi, kemudian bisa kumpulkan poin, dan yang terakhir bisa meraih profit dari bonus repeat order. Nah, ini 3. Namun syaratnya adalah Anda harus terlebih dahulu mendaftarkan 50 distributor untuk capaian pribadi, atau untuk capaian tim Anda, tim 1 dan tim 2 Anda itu 100 distributor. Kemudian ya mungkin memilih jalur stokis, mendaftarkan 5 stokis ya, karena lebih sedikit ya, tapi tentu dananya lebih besar. Nah, cukup mendaftarkan 5 stokis, Anda naik jadi Pro Plus, atau untuk capaian tim Anda itu harus mendaftarkan 25 stokis tim. Nah, ini teman-teman. Sesimpel ini menjalankan sistem di PT Kaffa Berkah Bersama. Oke. Nah, ini simulasinya. Ketika ya, RB2 itu maksudnya rekrutmen basic 2. Nah, jadi kita singkat supaya mudah, rekrutmen basic 2. Ketika RB2 mendaftarkan distributor, maka si RB2 dapat 1 juta dan RB1 dapat 1 poin basic senilai 400.000. Sementara si Pro-nya dapat ya 1 poin basic juga senilai 400.000. Nah, bedanya teman-teman, ketika si RB1 yang merekrut, ya, si RB1-nya dapat 1 juta, si Pro-nya dapat 1 poin Pro senilai 800.000. Nah, ini bedanya teman-teman. Jadi, ya, kalau poin Pro itu nilainya 800.000, kalau poin basic nilainya 400.000. Ya. Poin basic didapatkan ketika ya, tim 2 yang merekrut distributor, dan poin Pro didapatkan ketika RB1 yang merekrut distributor. Nah, ini bedanya teman-teman. Ya. Selanjutnya, ketika rekrutmen atau tim Anda merekrut stokis. Ketika RB2 Anda merekrut stokis, maka ya RB2 mendapatkan 10 juta, si RB1-nya ya dapat 10 poin basic senilai 4 juta, dan si Pro juga dapat 10 poin basic senilai 4 juta. Nah, ketika RB1 merekrut stokis, maka RB1 dapat 10 juta dan Pro-nya dapat 10 poin Pro senilai 8 juta. Nah, ini teman-teman. Oke. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana jika RB2 merekrut RB3? Ya, oke, kita simulasi juga nih ya. Ketika RB2 juga merekrut RB3, maka ya simulasinya sama dengan ini, seperti ini. Jadi RB3 dapat 10 juta, RB2 dapat 1 poin basic senilai 4 juta. Ya, namun bedanya berhenti sampai di RB2. Si RB1 tidak dapat. Ya, mengapa tidak dapat? Karena ya dia belum naik menjadi Pro. Ya, kalau misalnya si RB1 pengen juga dapat ya sampai 2 kedalaman, maka syaratnya dia harus naik Pro dulu. Nah, ini teman-teman. Jadi, inilah bedanya. Jadi berbeda dengan sistem yang di luar sana, ya, berapapun kedalaman ya, ke bawah, ya, sampai orang 100 mungkin di bawah merekrut distributor, maka orang yang pertama di atas juga mendapatkan. Nah, berbeda dengan ini, siapa yang kerja dia yang dapat. Bisa saja nanti ini ketika RB2-nya yang merekrut stokis, maka otomatis RB2 ini akan naik menjadi Pro. Ya, sementara si RB1 masih di posisinya yang sama. Ya, dia hanya mendapatkan 10 poin basic senilai 4 juta, tapi tidak naik jadi Pro. Yang naik jadi Pro adalah RB2 karena isi RB2 yang
merekrut ya stokis. Nah, seperti itu. Jadi langsung posisinya sama dengan si pro yang di atas ini. Nah, ini istimewanya. Tadi poin-poin yang dikumpulkan, ya poin-poin ini asalnya dari jumlah distributor yang dikumpulkan. Satu distributor yang didaftarkan, maka dapat 1 poin. Ya. 5 distributor yang Anda daftarkan dapat 5 poin. Dan inilah poin-poin itu bisa ditukarkan dengan hadiah-hadiah tanpa minimal poin dan tanpa ya skema yang sulit, harus seimbang kiri kanan baru bisa klaim. Ini dapat 1 poin langsung bisa dicairkan teman-teman dalam bentuk uang jika ingin uang, ya, bisa hadiah jika ingin hadiah. Nah, ini 1 poin dapat HP Android bisa, yang senilai tentunya dengan 1 juta. Kemudian 5 poin dapat laptop, 10 poin dapat sepeda listrik, 30 poin dapat motor plus tour. Ya, harusnya ini belum diedit. Kemudian 85 poin dapat 2 paket umroh, 185 poin dapat mobil, dan seterusnya teman-teman. Nah ini sampai 550 poin Pajero Sport. Nah ini ya, kalau misalnya dibandingkan dengan bisnis di luar sana, ini jauh lebih kecil dan tanpa seimbang poinnya untuk bisa diklaim. Ya, sesimpel ini teman-teman untuk dijalankan. Nah, ini ada hadiah utamanya 100.000 poin dapat rumah mewah. Nah, tadi ini daftarnya gratis ya. Daftarnya gratis, tapi ketika dijalankan dengan betul-betul serius, insya Allah bisa mencapai ya, hadiah-hadiah ini. Dan ini sudah dibuktikan oleh beberapa ya mitra di perusahaan ini. Nah, ini tadi ketika teman-teman ingin menukar dengan uang tunai, ya bisa ditukarkan 1 poin pro senilai 800.000, tadi 1 poin basic senilai 400.000. Untuk distributor ini lebih besar teman-teman, karena perusahaan menghargai dengan 1 juta. Ya. Tapi di poin tertentu itu sudah seimbang, seperti 100 poin ini sudah seimbang, ya 100 juta, 100 juta. Namun poin di bawah 100 poin ini masih lebih besar distributor. Oke, selanjutnya reseller. Reseller adalah perwakilan atau mitra perusahaan dalam memasarkan produk secara eceran. Syaratnya, ya ini syaratnya teman-teman yang mau jadi reseller bisa ambil 3 botol, bisa 5 botol, bisa 10 botol. Semakin besar quantity yang Anda ambil, maka semakin besar potongan harganya. Ya. Coba diperhatikan di 10 botol ini, itu harganya sisa 170.000. Nah, jadi profitnya bisa sampai 800.000 per 10 botol itu. Nah, semakin besar pengambilannya, maka semakin besar pula potongannya. Nah, ini. Selanjutnya, untuk agen distributor, nah ini ada 2 paket yang ditawarkan kepada kita. Ada paket 1, ada 30 botol senilai 7.500.000. Dapat potongan di pembelian awal 2 juta, sisa 5.500.000. Nah, ini teman-teman yang mau jadi distributor. Kemudian ada paket yang lebih hemat, ya setengahnya dari paket yang pertama, ada 15 botol senilai 3.750.000. Potongan harga 1 juta, sisanya 2.750.000. Oke. Selanjutnya, ya, benefit ketika teman-teman menjadi distributor. Ya, ketika Anda repeat order, ya barang Anda yang Anda order di awal itu ya sudah habis, maka kemudian Anda melakukan repeat order, Anda dapat cashback 1 juta. Berarti itu sudah berkurang lagi tuh dananya tuh. 5,5 berarti sisa 4.500.000 misalnya ya modalnya. Karena dapat cashback 1 juta. Kemudian dapat 1 poin reward di setiap repeat order yang nilainya tadi 1 juta, berarti dikurangkan lagi sisa 3.500.000 tadi modalnya itu 30 botol teman-teman. Nah, lebih ringan lagi. Kemudian ada lagi bonus akumulasi, ada lagi bonus ya ekstra bonus, ya, ditanggung ongkirnya seluruh Indonesia. Kemudian keuntungan penjualan ya konsumen ini 100 per botol, ini sangat besar. Ya, ini penting bagi para pebisnis pemula ya mencari bisnis dengan margin yang tinggi ya supaya semangat ketika closing. Kemudian keuntungan penjualan ke reseller 50.000 per botol ini masih sangat besar.
memungkinkan Anda untuk membangun tim reseller yang banyak. Punya reseller banyak tentu ya semakin guna repeat order, semakin cepat habis barangnya. Kemudian sharing profit, ya upgrade reseller ke agen distributor 150.000. Ya teman-teman distributor yang punya tim reseller misalnya 50 orang, 50 orang ini melakukan upgrade menjadi distributor, ya maka di situ Anda mendapatkan keuntungan 50 reseller yang upgrade menjadi distributor dikalikan 150. Nah ini luar biasa banget. Oke. Selanjutnya, benefit yang selanjutnya, produk yang expire ditukar, ya boleh ditukar ini. Ya, tapi kita belum temukan ada distributor di Kaffa yang expire barangnya. Ya, karena 30 botol itu teman-teman, itu habis, ada yang 1 pekan habis, 2 pekan habis, paling maksimal itu 30 hari, ya 1 bulan repeat order lagi, 30 botol itu. Nah, jadi kita belum menemukan ada yang mengembalikan barangnya karena expire. Ya. Kalaupun ada, ya maka itu akan ditukar dengan produk yang baru. Nah ini sulit kita temukan di bisnis yang lain. Kemudian full training digital marketing, ya istilahnya kita tidak tabrak lari teman-teman. Di luar sana kadang banyak orang yang tawarkan bisnisnya kepada kita. Ketika kita bergabung, itu tiba-tiba orang yang ajak menghilang, ya tanpa jejak. Nah ini tabrak lari istilahnya. Di Kaffa kita betul-betul berikan ya training bagaimana cara jualan di media sosial, di seluruh platform media sosial yang ada, ya Instagram, Facebook, ya dan seterusnya. Kemudian ada coaching klinik, ini pelatihan khusus bagi para distributor. Ya, ada mini web ya, yang diberikan kepada kita langsung dibuat pada saat mendaftar sebagai distributor, maka perusahaan akan membuatkan kita ya landing page ya yang berisi ya penjelasan tentang ya bisnis dan juga penjelasan tentang produknya. Oke. Nah, kita juga ada pelatihan rutin di Kaffa via Zoom, ada konsultasi syariah Kaffa. Nah, di sini Anda bisa pertanyakan sistem-sistem yang ada di Kaffa. Ya, kita bisa lebih perjelas lagi. Ya. Dan juga masalah-masalah yang lain. Kemudian kita ada konsultasi bisnis Kaffa, ada juga konsultasi kesehatan Kaffa, dan ini menjadi ya, kelas yang menjadi favorit saya ya, di Kaffa karena betul-betul ya di sini kita akan diajarkan tentang ya, beragam penyakit, bagaimana sampai terjadi ya, penyakitnya, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana Kaffa mengatasinya. Ya. Ini sangat sangat membantu bagi para distributor dalam menawarkan para customernya di lapangan. Ya, tadi ya, di awal itu di benefit yang kedua tadi ada 1 poin. Nah ini 1 poin reward di setiap repeat order. Jadi poinnya itu didapatkan dari repeat order. Sekali repeat order dapat 1 poin. Nah, poin-poin tadi bisa ditukar dengan hadiah-hadiah yang sangat menarik. Ya, 1 poin 1 kali repeat order dapat 1 gram emas senilai 1 juta plus ada ekstra bonus. Ya. Selanjutnya di 5 poin dapat laptop plus ekstra bonus handphone dan juga bonus akumulasi tadi ada emas. 10 poin dapat sepeda listrik plus ya. Kemudian ada bonus akumulasi. Terus 30 poin dapat motor plus tur Asia bisa ditukar dengan emas jika belum sempat berangkat. Mungkin ada akhwat atau perempuan yang belum punya mahramnya, belum bisa berangkat, ini bisa ditukar dengan emas 10 gram. Kemudian dapat bonus akumulasi 1 gram emas, laptop, sepeda listrik. Di 85 poin atau 80 kali di repeat order, Anda mendapatkan 2 paket umroh, bisa umroh bareng pasangan yang punya pasangan ya. Kemudian ekstra bonus 1 paket umroh dan bisa ditukar dengan emas 20 gram. Berarti ini totalnya 3 paket umroh. Ya, jangan dilupakan ya bonus akumulasinya. Ya, ada emas, laptop, sepeda listrik dan sepeda motor. Nah, ini cukup 80 kali repeat order. Teman-teman akan mendapatkan semua yang ada di layar.
Kemudian di 185 poin dapat mobil plus ya ekstra bonus tur ke Timur Tengah, bisa ditukar dengan emas 25 gram jika ya, tidak ingin berangkat. Kemudian ada bonus akumulasi emas, laptop, sepeda listrik, sepeda motor, dan 2 paket umroh. Nah, ini. Selanjutnya di 330 poin dapat rumah. Nah, ini saya doakan bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, belum punya tempat tinggal yang permanen, masih ngontrak mungkin. Insya Allah semoga dengan wasilah kafah bisa diperjuangkan ini, bisa mendapatkan hadiah rumah, ada tur Eropa, bisa ditukar dengan emas. Itu. Oke. Bonus akumulasinya emas, laptop, sepeda listrik, sepeda motor, 2 paket umroh, dan dapat mobil. Nah. Selanjutnya di 350 poin dapat haji furoda. Nah, ini hajinya tanpa antri, ya, bisa langsung berangkat. Plus ada ekstra bonusnya, 3 paket umroh bisa ditukar dengan emas 80 gram. Bonus akumulasinya emas, laptop, sepeda listrik, sepeda motor, dan 2 paket umroh. Totalnya ada 5 paket, ya paket umroh. Bisa berangkat umroh bareng keluarga. Di 550 poin dapat Pajero Sport. Ekstra bonusnya 4 paket umroh. Masya Allah. Bisa ditukar dengan emas 100 gram. Bonus akumulasi. Emas, laptop, sepeda listrik, sepeda motor, dan 2 paket umroh. Totalnya 6 paket umroh. Dapat mobil, ya, dan dapat motor juga, dan seterusnya. Hadiah utamanya 1000 poin. Ada ekstra bonus haji furoda atau mobil, boleh dipilih haji furoda atau mobilnya. Terus ada bonus akumulasinya, umroh, sepeda motor, dan sepeda listrik, dan juga laptop dan emas. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah mencapai 1000 poin ini, yang di layar ini sudah menjadi hak teman-teman, ya, tanpa ya. Jadi klaim poin di Kafah itu seperti ya semudah membalikkan telapak tangan, ya. Yang agak sulit adalah ya tentu berproses ya untuk mendapatkan ya poin-poin itu, ya, yang poinnya didapatkan dari jumlah repeat order. Mungkin ada yang mikir ini 1000 kali repeat order ini banyak sekali. Nah, tentu ketika ini difikirkan kerja sendiri 1000 kali repeat order ini memang agak berat. Nah, tapi coba bayangkan ketika teman-teman punya tim reseller yang banyak, ya 100 reseller saja yang teman-teman bangun, 100 ini melakukan repeat order, ya pengambilannya yang 10 botol saja, ya, setiap bulan, maka ini ya akan cepat teman-teman. Ya, intinya bahwa bangun tim reseller sebanyak-banyaknya. Oke, yang terakhir adalah ya, stokis. Ya, stokis ini lebih istimewa lagi karena perusahaan membatasi hanya 1 stokis per kabupaten, ya, kabupaten kota. Syaratnya adalah minimal pembelian 25 paket, ya, senilai 137.500.000. Kemudian yang kedua, menyediakan tempat yang representatif, ya, spesifikasi bangunannya, luas bangunan 50 kali 50, pakai AC, memiliki staf minimal 1 orang, dan memasang ya baliho sebagai ya media iklan. Tapi ini opsional. Ya, tapi tentu teman-teman yang mau jadi stokis nantinya ya, tentu penting untuk memasang baliho ini. Kemudian yang ketiga, mampu memaksimalkan promosi Kafah di kabupaten kota, yang mengadakan workshop minimal sekali sepekan di kantor stokis, rutin mengadakan seminar minimal 1 kali sebulan, dan tidak boleh memajang produk lain di kantor Kafah. Di antara benefitnya menjadi stokis adalah, nah tentu ini lebih istimewa dari agen-agen sebelumnya ya rekrutmen, reseller, dan juga distributor. Yang pertama, bonus langsung diberikan kepada Anda yang mau jadi stokis malam ini, langsung diberikan hadiah 1 paket umroh. Bisa ditukar, mungkin ada yang sudah puluhan kali berangkat umroh, mungkin nanti lain kali saja berangkatnya. Saya mau tukar saja dengan hadiah yang lain. Nah, ini bisa ditukar dengan 55 juta atau 10 paket
10 paket kafah yang 30 botol. Nah, ini. Kemudian yang kedua langsung mendapatkan akun rekrutmen Pro Plus. Ya, tanpa melalui ya drama-drama yang ya, tanpa melalui drama. Drama apa maksudnya? Ya, oke. Tadi teman-teman yang daftar rekrutmen biasa itu kan gabungnya jadi basic. Ya, untuk naik jadi pro adalah harus daftar minimal 10 distributor atau status stokis. Mau naik jadi pro plus harus daftar 50 distributor atau 5 stokis. Ya, teman-teman yang daftar jadi stokis itu langsung diberikan ya 2 akun pro plus dan juga akun distributor. Jadi langsung 2 yang ia punya. Ya, apa pentingnya punya akun pro plus? Nah, orang yang sudah punya akun pro plus maka bisa mengumpulkan komisi. Ya, komisi repeat order. Nah, ini. Jadi stokis itu akan dapat 1 juta, ya, 1 poin reward dan juga dapat komisi 150 setiap pendaftaran agen distributor. Ya. Dan tadi saya sampaikan bahwa hanya 1 stokis di kabupaten kota. Ya, misalnya di kabupaten mana ya? Di Wajo misalnya. Ya, kayaknya di Wajo belum dapat stokis. Di Wajo, di Baru juga belum. Nah, stokis tunggal di sana, ya setiap ada distributor yang daftar dia akan dapat 1 juta, dapat komisi ya 150 sampai 300 ya, ribu rupiah. Kemudian ya nilai tukarnya ini lebih besar juga. Ya, tadi yang biasa rekrutmen biasa itu hanya 800.000. Nah, itu sebenarnya sudah besar itu. Nah, cuman rekrutmen stokis ini lebih besar lagi ya 1 juta. Kemudian untuk distributornya itu 1.450.000. Tadi distributor biasa hanya 1 juta. Nah, ini lebih besar. Nah, ini tadi komisi stokis 150.000 ya sampai 300.000 rupiah. Ya. Kapan dapat 150? Kapan dapat 300? Ya, syaratnya untuk dapat 300 komisi stokisnya dari paket FO dan RO ini adalah ya ketika sudah mencapai 50 distributor yang ada di daerahnya, maka distributor yang ke-51-nya ke atas itu sudah mendapatkan 300.000 ya per FO dan RO-nya. Selama masih di bawah 50, maka masih 150.000. Nah, ini teman-teman. Yang ketujuh, free iklan produk. Ya, ini kantor yang bantu kita iklan di daerah stokis yang ada. Ya, workshopnya ada juga iklan workshop, seminar, dan seterusnya. Kemudian ongkir ditanggung perusahaan, pendaftaran distributor ditangani stokis terdekat. Ya, jadi selama di daerahnya, ya, di daerah tetangganya belum ada stokis, maka tetangganya itu akan mengambil ya, barang dari stokis itu. Nah, misalnya di Tarakan, nah, di Kalimantan misalnya, nah, baru ada stokis di Tarakan, jadi sekalimantan, ya sekalimantan, ya, ketika ada pendaftaran distributor yang baru, maka diarahkan ke stokis yang ada di Tarakan. Nah, ini teman-teman. Ya. Jadi teman-teman yang pertama gabung menjadi stokis ini ya, sangat banyak ya keuntungannya. Nah, saat ini yang sudah terdaftar stokis di beberapa kabupaten kota, Goa, Takal, Koto, Bone, Pindrang, Parepare, Sopeng, Indrekang, Marus, Palopo, Palu, Kendari, dan Tarakan. Nah, ini. Yang ketiga, keunggulannya dari segi ya produk yang ya berkualitas. Nah, ini sudah jam berapa nih? Panjang. Oke. Jadi produk kita adalah ya, propolis, ya, kafah propolis. Ya. Saat ini kita masih punya 1 jenis produk ya yang insya Allah sebenarnya banyak tawaran produk yang lain dari PT Dalong ya Bioteknologi Indonesia. Namun hari ini kita masih ingin fokus ke propolis ini. Ya, kita ingin fokus. Ya, jadi nanti mungkin ada yang bertanya kenapa hanya 1 produk? Apakah kedepannya akan bertambah? Insya Allah akan bertambah. Namun hari ini kita tetap kita fokus dulu di produk kafah ini. Jadi teman-teman ketika kita belajar sejarahnya Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang kaya raya dermawan, ya, ternyata dalam membangun bisnisnya beliau itu tidak menjual produk kecuali produk yang ya, berkualitas tinggi dan memiliki ya, produk yang syarat akan manfaat.
Nah, inilah salah satu kafah juga ini memiliki apa? Ya, berkualitas, ya, produknya berkualitas dan juga syarat akan manfaat. Ya. Dan teman-teman, satu-satunya produk, ya, satu-satunya herbal yang terus diteliti dari dulu sampai sekarang, itu banyak jurnalnya, ya, bersebaran di mana-mana. Itu satu-satunya adalah ya propolis yang masih terus diteliti hingga sekarang ini. Dan propolis ini ternyata sudah digunakan oleh masyarakat kuno, ya Romawi, Persia, bahkan ya Mesir itu, ya mumi di Mesir itu untuk mengawetkan ya mayatnya itu dilemuri dengan propolis, ya, sehingga tidak terserang oleh penyakit bakteri dan virus sehingga awet. Nah, ini teman-teman. Dan ini sejalan ya dengan firman Allah ya dalam Quran, ya. Banyak jurnal yang menyebutkan bahwa dalam propolis ini ada sekitar 300 lebih senyawa yang berbeda, ya, yang memiliki peran masing-masing ya baik untuk ya tubuh manusia. Ya. Di dalam ayat ini saya mencoba mengangkat 2 poin ya, dari potongan ayat, misalnya syarabun mukhtalifun alwanuhu, dan juga yang kedua adalah fihi syifa'ul linnas. Ya, syarabun mukhtalifun alwanuhu, syarab itu ya minuman, nutrisi itu lebih kepada jadi perlu kita ketahui bahwa lebah itu memiliki 4 turunan produk. Ya. Ada madu, ada royal jelly, ada bipolen. Yang ketiganya ini lebih kepada syarabun mukhtalifun alwanuhu, lebih kepada nutrisi, ya, madu. Ya. Kemudian untuk fihi syifa'ul linnas itu ya ternyata lebih kepada ya propolis. Ya. Seperti yang tadi kami sebutkan bahwa propolis ini mengandung 300 senyawa yang lebih yang luar biasa. Bahkan 50 diantaranya belum diketahui namanya. Nah, terus diteliti dan para peneliti lebah itu sangat bersemangat meneliti yang satu ini. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya. Lalu apa itu propolis, teman-teman? Ya, propolis itu diambil oleh lebah ya dari pohon, pucuk-pucuk dedaunan yang muda, ya, jadi getah, ya. Lebah mengambilnya, kemudian dicampur dengan air liur, digunakan untuk menambal ya ruang-ruang yang kosong di sarang lebah. Dan bahkan ini menjadi antibiotiknya, ya, sarang lebah. Bahkan ada jurnal yang menyebutkan bahwa tempat yang paling steril di dunia adalah sarang lebah ternyata. Sarang lebah. Yang membuat sarang lebah itu tetap steril, yang membuat madunya tetap steril itu adalah ternyata propolis ini, Bapak Ibu. Propolis ya ini ya mensterilkan sarang dari serangan virus, jamur dan juga bakteri. Nah ini propolis agak hitam kecoklatan. Ya. Lebah mengambil dari pucuk-pucuk daun yang muda, kemudian dia campur dengan air liurnya, digunakan untuk menambal ruang-ruang yang kosong pada sarangnya. Ini ketika dipanen, Bapak Ibu. Nah, ini penampakan propolis ketika dikumpulkan sebanyak ini. Nah, ini berbeda dengan madu. Madu bisa langsung dikonsumsi, ya. Propolis harus dipisahkan dulu dari zat-zat yang berbahaya. Di antara manfaat propolis itu adalah menjaga stamina sebagai antioksidan, dan yang paling dahsyat itu bisa ya mengobati atau membantu mengobati penyakit kronis. Karena di dalamnya mengandung flavonoid, quercetin, yang senyawa ini yang mampu meregenerasi sel-sel yang rusak sehingga dapat membantu proses penyembuhan. Nah, ini jadi cara kerja propolis ini, Bapak Ibu, ya perlu diketahui bahwa dia cara kerjanya langsung ke akar masalah dari penyakit itu. Ya, teman-teman yang mungkin punya keluhan asam lambung, bahkan sudah asam lambungnya dindingnya sudah ya luka, ya, maka ketika kita konsumsi propolis dengan rutin, ya, dengan kandungan flavonoid yang tinggi dan quercetin yang tinggi, ya, karena yang membedakan antara propolis dengan ya propolis satu dengan yang lain itu adalah
ya tergantung seberapa tinggi kadar flavonoidnya. Nah, karena flavonoid dan quercetin inilah yang sangat berperan bagus. Ya. Jadi konsumsi propolis ya, akan melapisi dinding lambungnya ya, dan mengobati yang sudah luka tadi, yang teriritasi. Atau ketika orang yang kena penyakit diabetes mungkin ya, berlebihan kadar gulanya dalam darahnya berlebihan karena ya, tentu ini bermasalah karena pankreasnya tidak mampu lagi menghasilkan insulin. Sementara cairan insulin inilah yang kemudian menetralisir kadar gula yang masuk dalam ya tubuh kita. Orang yang rajin minum kopi, minum teh setiap hari dengan campuran gula yang banyak, tentu ini ya komplikasinya tidak ya terlihat secara langsung. Tapi ketika ini terjadi terus-menerus dalam jangka yang lama, maka ini bisa menumpuk di mata, di pembuluh darah kapiler, di ginjal dan seterusnya, dan juga merusak pankreas karena pankreas ini dipaksa ya dengan kerja ekstra menghasilkan insulin untuk menetralkan gula yang masuk dalam tubuh kita. Nah, inilah yang kemudian menjadikan ia rusak. Ya. Nah, ketika kita konsumsi propolis dengan rutin, dengan kadar flavonoid yang tinggi, maka itu memperbaiki kembali meregenerasi sel-sel yang ada di ya, pankreas kita, memperbaikinya sehingga bisa bekerja normal kembali dan bisa menghasilkan ya menghasilkan insulin dengan maksimal. Ya, tentu ya teman-teman harus ya berusaha untuk membatasi konsumsi gula dalam setiap harinya ya, seperti itu. Yang sampai kita rutin konsumsi propolis, tapi kita juga ya rutin ya konsumsi gula dalam jumlah yang banyak karena mentang-mentang misalnya saya kan sudah konsumsi propolis jadi saya nggak apa-apa minum ini dan itu. Nggak seperti itu juga. Oke. Nah, tadi kita sampaikan jadi berbeda dengan madu, propolis ini harus dipisahkan dulu dari kadar ya dari zat-zat yang berbahaya teman-teman. Zat-zat yang berbahaya itu maksudnya tadi ya bahan bakunya adalah dari ya getah pohon. Sementara getah pohon ini kaya akan ya zat lilin, ya zat lilin sehingga ini harus dipisahkan dulu sehingga baru bisa dikonsumsi. Nah, kita mengetahui ada beberapa cara ekstrak. Yang paling sederhana bisa kita lakukan di rumah. Ini bisa dimasak saja dengan suhu air yang cukup tinggi sampai mendidih. Nah, ketika sudah cair, ya, larut bersama dengan air, nah ini langsung bisa dikemas. Nah, namun perlu hati-hati teman-teman, karena kekurangannya adalah potensi kehilangan dan kerusakan zat-zat bioaktif yang tentu justru ini yang dibutuhkan, tapi karena pemanasan yang cukup ekstrim maka itu bisa rusak. Kemudian pemisahan tidak efisien karena beberapa senyawa dalam propolis ini tidak larut dalam air dan berisiko terkontaminasi karena alat-alat yang digunakan ini sangat sederhana. Ya, bahkan yang paling fatal adalah proses filternya yang tidak sempurna. Ya, ketika proses filternya tidak sempurna, maka ya ini tentu tidak terpisah dengan tadi kita sebutkan zat lilin atau wax yang ini ketika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama ini berbahaya. Makanya hari ini kita bisa menemukan ya ragam harga propolis di pasaran, bahkan ada yang 50.000, harganya 60.000, semurah itu. Ya, karena bisa jadi cara ekstraknya seperti ini. Jadi perlu teman-teman perlu selektif dalam memilih ya produk propolis. Ya, karena yang sampai kita mendapatkan ya, cara ekstrak seperti ini, kita berharap dapat kesembuhan, justru mendapatkan ya mungkin ya, justru merusak ini teman-teman. Selanjutnya ada yang lebih modern, sudah menggunakan alat yang cukup canggih, namun ya masih menggunakan cairan etanol. Ya, sementara cairan etanol ini kita ketahui adalah bagian dari alkohol, ya alkohol murni bahkan, ya alkohol absolut. Nah, kekurangannya adalah ketika selesai diekstrak dengan cara ini, ya ternyata ketika dikemas masih mengandung alkohol. Nah, maka tentu sebagai seorang muslim ya yang sangat memperhatikan apa yang ia konsumsi, ya memperhatikan kehalalan suatu produk yang ia konsumsi, maka ini perlu menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu semua. Ya.
Bagaimana dengan kaffa? Bagaimana cara ekstrak kaffa? Ya, kaffa itu sendiri memiliki mesin khusus yang sudah mendapatkan penghargaan di dunia internasional, MPES, Multipolar Extract System. Ya, kaffa melalui 6 kali proses pemurnian, teman-teman, tanpa alkohol dan ya menggunakan mesin yang sangat canggih. Ya, ini melalui 6 kali proses pemurnian, sehingga kaffa bisa menghasilkan flavonoid yang sangat tinggi. Bahkan kita berani mengklaim bahwa kaffa memiliki kadar flavonoid yang paling tinggi ya hari ini, ya sekarang ini, ya di antara produk propolis yang ya ada saat ini. Ya, perlu diketahui Bapak Ibu, ternyata hari ini ya, merek propolis yang terdaftar di BPOM itu sudah lebih 200 merek ya propolis, dan masya Allahnya kita menjadi ya propolis dengan kandungan flavonoid yang paling tinggi, ya, 20,14% dan quercetinnya 9,18%. Tentu ini dibuktikan dengan hasil ya uji laboratorium. Nah, jadi mesinnya ini sudah mendapatkan penghargaan dari ICO 22.000 dan HACCP, yaitu multipolar ya extract system. Nah, ini yang membuat istimewa Bapak Ibu. Ya. Kami mencoba melakukan uji kecil-kecilan terhadap beberapa merek propolis. Ya, kami campurkan dengan kira-kira 100 ml air. Kemudian sengaja kami diamkan untuk melihat ya bagaimana tampilannya setelah didiamkan beberapa hari. Ternyata masih ada yang ada gumpalan hitam, keruh. Nah, sementara kaffa ini masih kelihatan jernih. Dan ini Bapak Ibu disinyalir bahwa ini masih mengandung zat lilin, ya wax. Nah, bintik hitam ini, ya gumpalan seperti gel. Nah, ini tentu sangat berbahaya ketika dikonsumsi, apalagi dalam jangka waktu yang ya lama. Selanjutnya kami tampilkan ya, uji laboratorium kandungan flavonoid dan quercetin. Nah, jadi ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kaffa kandungan flavonoidnya itu 20,14%. Nah, luar biasa. Tertinggi ya, di antara produk yang lain. Nah, sementara kami juga ya melakukan uji laboratorium kepada merek yang lain untuk bisa membandingkan. Ya, ini merek propolis yang cukup terkenal di Indonesia hari ini. Ya, flavonoidnya hanya 2,25%. Nah, bahkan ada yang 1,3%. Nah, ini merek yang lain, tentu kita tidak bisa tampilkan mereknya di sini. Nah, ini teman-teman. Dan ya, kami sudah punya sertifikat bebas zat lilin, wax, dan juga sudah bebas dari alkohol, dan ini bukti kandungan dari flavonoid, ya, kandungan propolis kaffa. Ya. Jadi besok-besok ada teman-teman yang menawarkan produk propolisnya kepada Anda, maka penting untuk ditanyakan ini, ya, apakah sudah terbebas dari zat lilin, apakah sudah terbebas dari alkohol, karena jangan sampai cara ekstrak mereka itu menggunakan ya etanol atau alkohol murni. Nah, kami sudah memiliki sertifikat halal bahan baku dari Brazil, karena bahan bakunya dari Brazil, propolisnya diambil. Kemudian halal tidak Taiwan, karena kami ekstraknya di Taiwan. Nah, ini semacam MUI-nya di Taiwan dan MUI-nya di Brazil. Selanjutnya ya halal pengemasan Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi 3 sertifikat halal. Masya Allah. Nah, ini diantara testimoni ya para customer kami yang mengkonsumsi kaffa propolis, tidak perlu berbotol-botol ya mereka konsumsi, ya sudah menunjukkan hasil yang masya Allah. Oke, yang terakhir keunggulan kaffa dari segi support system yang handal. Nah, ini. Jadi teman-teman yang daftar sebagai distributor nantinya akan mendapatkan kelas-kelas yang sangat luar biasa dari mentor-mentor yang sangat luar biasa. Ya. Juga kita akan diajarkan bagaimana cara menjalankan, ya, bagaimana cara jualan di Facebook dan Instagram ADS. Nah, yang kelasnya ini ketika teman-teman daftar di luar sana ini bisa sampai 1,5 juta, ya.
2,5 juta. Bahkan sebelum saya di Kafah itu harganya, sebelum hadir di Kafah di 2018 yang lalu, saya pernah ikut ya training Facebook dan Instagram Ads, itu saya harus bayar sekitar 6 jutaan. Dan di Kafah ini ya kita tidak perlu ya mengeluarkan banyak ya uang untuk bisa mendapatkan kelas ini. Cukup daftar sebagai distributor, langsung mendapatkan kelas ini. Ya. Ada Facebook, Instagram, Google ADS, TikTok ADS, Telegram, WhatsApp Marketing, ya, Juragan Marketplace, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman yang Anda akan dapatkan di kelas Kafah, online, offline, sampai bisa. Jadi di Kafah tidak ada tabrak lari. Ya, kita diajak, kita dibina sampai bisa ya menghasilkan. Nah, ini teman-teman. Selanjutnya, ya, kenapa harus gabung di Kafah? Nah, ini kenapa harus bergabung di PT Kafah Berkah Bersama? Silakan disimak secara seksama poin demi poinnya. Ya, mungkin saja sudah teman-teman yang sudah menjalankan bisnis network marketing di luar sana bisa membandingkan, oh ini bedanya dengan Kafah. Nah, yang pertama, Anda sebagai agen Kafah, ya, ketika sudah membangun besar jaringan di perusahaan ini, ya, namun dalam kondisi tertentu ya, Anda ternyata terpaksa tidak aktif, ya, maka ya, jaringan yang sebelumnya Anda pernah bangun terus menghasilkan komisi repeat order, maka itu tetap akan dibayarkan kepada Anda. Ya. Kemudian yang kedua, bergabung dengan sistem keagenan yang lain, komisi RO tetap berjalan. Jadi ini tidak mengikat Anda, ya, tidak mengikat bahwa gabung di Kafah tidak boleh berbisnis di tempat yang lain. Nah, ini Anda leluasa menjalankan bisnis Anda, ya. Anda leluasa menjalankan Kafah tanpa meninggalkan aktivitas-aktivitas yang lain. Meninggal dunia, komisi RO tetap bisa berjalan. Nah, ini aslinya bisnis yang bisa diwariskan. Kemudian akumulasi poin tidak berbatas waktu. Nah, reward jika tidak diklaim bisa ditukar dengan uang tunai, teman-teman. Ya. Beberapa pekan yang lalu saya punya teman di bisnis yang lain yang mendapatkan reward tour ke Eropa. Nah, tapi qadarullah istrinya sedang melahirkan, sehingga dia tidak bisa berangkat. Ya, saya tanya kenapa nggak tukar dengan uang tunai atau yang lain? Ya, katanya nggak bisa ditukar dengan uang, harus berangkat, nggak bisa diwakili, nggak bisa ditukar dengan hadiah yang lain. Nah, ini ya kan zolim, itu sudah haknya. Kenapa nggak dibayar saja, nggak dibayar dengan uang atau yang lain? Nah, di Kafah boleh ditukar dengan uang tunai, dengan emas. Kemudian yang ke-6, tidak harus seimbang kiri dan kanan untuk bisa claim poin. Kemudian poin dan komisi bisa dicairkan kapan saja, ya, tanpa harus mencapai target minimal. Nah, kemudian payout-nya langsung cair 40% tanpa dibagi-bagi. Kemudian support dan pembinaan tidak dibebankan kepada agen, perusahaan yang membina mitra Anda. Full free seminar, dan yang paling penting sistemnya murni ya syariah 100%.